Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Nazira Dalimunte. Saya semester 5. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai pengertian dan hubungan hukum maritim dan hukum laut internasional dalam uraian yang lebih panjang. Hukum maritim juga dikenal sebagai hukum kelautan atau Admiralty Law, adalah cabang hukum yang mengatur berbagai aspek kegiatan komersial dan navigasi di laut. Bidang hukum ini memiliki sejarah panjang yang berakar pada praktik-praktik perdagangan maritim kuno. Hukum maritim mencakup berbagai aturan, konvensi, dan perjanjian yang mengatur hubungan dan transaksi antara entitas swasta yang terlibat dalam kegiatan maritim. Beberapa aspek utama yang diatur dalam hukum maritim meliputi: 1. Kontrak pengangkutan barang melalui laut. 2. Asuransi maritim. 3. Penyelamatan kapal. 4. Hipotek dan lease maritim. 5. Kecelakaan dan ketabrakan kapal. 6. Pencemaran laut dan kapal. 7. Hak dan kewajiban awak kapal. 8. Pembatasan tanggung jawab pemilik kapal. Hukum maritim pada dasarnya bersifat nasional, artinya setiap negara memiliki sistem hukum maritim sendiri. Namun, mengingat sifat internasional dari perdagangan maritim, telah ada upaya signifikan untuk mengharmonisasikan aturan-aturan ini. Di beberapa konvensi internasional penting yang mempengaruhi hukum maritim termasuk ada Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut, Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal, Konvensi Hagus-Visby Rules tentang Bill of Landing, dan Konvensi Internasional tentang Salvage. Hukum laut internasional, di sisi lain, adalah cabang hukum internasional publik yang mengatur hubungan antar negara terkait penggunaan dan pemanfaatan laut. Bidang hukum ini berfokus pada hak dan kewajiban negara di berbagai zona maritim serta pengelolaan sumber daya laut. Perkembangan modern hukum laut internasional dimulai dengan Konferensi PBB tentang hukum laut yang pertama pada tahun 1958, namun tonggak utamanya adalah adopsi Konvensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1982, yang sering disebut sebagai Konstitusi Laut. UNCLOS tahun 1982 mengatur berbagai aspek penting termasuk: 1. Pembagian wilayah laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan laut setempat. 2. Hak lintas damai di laut teritorial. 3. Hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain di berbagai zona maritim. 4. Perlindungan lingkungan laut. 5. Penelitian ilmiah kelautan. Dan 6. Penyelesaian sengketa internasional terkait laut. Selain UNCLOS, ada beberapa perjanjian konferensi internasional yang membentuk kerangka hukum laut internasional seperti Konvensi tentang Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Hayati, dan perjanjian tentang pelaksanaan ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut yang berkaitan dengan konservasi dan pengelolaan sediaan ikan yang berwayah terbatas dan sediaan ikan yang berwayah jauh, Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal. Hubungan antara hukum maritim dan hukum laut internasional. Meskipun hukum maritim dan hukum laut internasional adalah dua bidang yang berbeda, keduanya memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Beberapa aspek hubungan ini meliputi: 1. Kerangka hukum yang saling melengkapi. Hukum laut internasional menyediakan kerangka umum untuk penggunaan dan pemanfaatan laut oleh negara-negara. Sementara itu, hukum maritim mengatur aspek-aspek praktis dari kegiatan komersial di laut dalam kerangka tersebut. Misalnya, UNCLOS menetapkan konsep zona ekonomi eksklusif, dan sementara hukum maritim nasional mengatur bagaimana kegiatan komersial seperti penangkapan ikan dan eksplorasi minyak dilakukan di dalam Z tersebut. Kedua, yurisdiksi dan penegakan hukum. Hukum laut internasional menentukan batas-batas yurisdiksi negara di laut yang pada gilirannya mempengaruhi penerapan hukum maritim. Misalnya, aturan tentang yurisdiksi negara, bendera kapal,
yang ditetapkan dalam UNCLOS mempengaruhi bagaimana hukum maritim nasional diterapkan terhadap kapal-kapal di laut lepas. 3. Implementasi hukum internasional. Banyak ketentuan hukum laut internasional diimplementasikan melalui hukum maritim nasional. Negara-negara yang sering mengadopsi atau mengadaptasi standar internasional ke dalam hukum nasional mereka, contohnya standar keselamatan pelayaran yang ditetapkan oleh Organisasi Maritim Internasional, sering dimasukkan ke dalam hukum maritim nasional. 4. Harmonisasi hukum maritim. Ada upaya berkelanjutan untuk menyelaraskan hukum maritim antar negara. Sejalan dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional, ini penting untuk memfasilitasikan perdagangan maritim internasional yang lancar. Konvensi-konvensi seperti Hague-Visby Rules atau Hamburg Rules tentang pengangkutan barang melalui laut adalah contoh upaya harmonisasi ini. 5. Penyelesaian sengketa. Hukum laut internasional menyediakan mekanisme penyediaan sengketa antar negara seperti melalui Mahkamah Internasional Hukum Laut. Sementara itu, sengketa dalam hukum maritim sering diselesaikan melalui arbitrase komersial internasional. 6. Perlindungan lingkungan. Kedua bidang hukum memiliki peran dalam perlindungan lingkungan laut. UNCLOS menetapkan kewajiban umum negara untuk melindungi lingkungan laut. Sementara, konvensi-konvensi hukum maritim seperti MARPOL mengatur aspek teknis pencegahan pencemaran dari kapal. 7. Evolusi hukum. Perkembangan dalam suatu bidang sering mempengaruhi yang lain, misalnya meningkatkan perhatian terhadap keamanan maritim. Dalam hukum laut internasional telah mendorong perkembangan aturan-aturan baru dalam hukum maritim nasional terkait keamanan pelabuhan dan kapal. 8. Kerjasama internasional. Baik hukum maritim maupun hukum laut internasional mendorong kerjasama antar negara dalam berbagai aspek kegiatan maritim, seperti pemberantasan pembajakan, penyelamatan di laut, dan perlindungan di lingkungan laut. 9. Pengembangan teknologi. Kemajuan teknologi di bidang maritim seperti kapal otonom atau eksplorasi laut dalam menimbulkan tantangan baru yang perlu diatur baik dalam konteks hukum laut. 10. Peran organisasi internasional. Organisasi seperti IMO memiliki peran penting dalam mengembangkan standar internasional yang menjembatani hukum laut internasional dan hukum maritim. Kesimpulan, hukum maritim dan hukum laut internasional meskipun berbeda dalam fokus dan ruang lingkupnya, memiliki hubungan yang kompleks dan saling melengkapi. Keduanya bersama-sama membentuk kerangka hukum komprehensif yang mengatur berbagai aspek kegiatan manusia di laut, mulai dari level makro hubungan antar negara hingga transaksi mikro antara entitas komersial. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.